Biaya pendidikan di Indonesia setiap tahun selalu naik. Menurut survei HSBC, biaya pendidikan di Indonesia termasuk mahal dan masuk ke dalam 15 negara dengan biaya pendidikan terbesar di dunia. Kondisi ini juga dikeluhkan oleh sejumlah orang tua murid. Standar untuk swasta lah, standar untuk swasta sekitar ya 50-60an. Halo teman-teman, sudah nggak asing lagi kan dengar soal biaya pendidikan yang makin lama makin mahal? Hadeh, memang terasa banget, apalagi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan masa depan pendidikan buat sang anak tercinta. Pertanyaannya, apa sih yang bikin harganya naik terus? Dan apa dengan mahalnya biaya itu? Otomatis berarti kualitas pendidikan juga ikut naik. Yuk kita bahas faktor apa aja yang mempengaruhi kenaikan biaya pendidikan biar nggak bingung dan bisa lebih bijak mempersiapkan rencana pendidikan ke depannya. Ya nggak? Stay tuned. Oke, mari kita lihat faktanya dulu. Ternyata biaya pendidikan di Indonesia semakin mahal seiring tingginya jenjang pendidikan, dan ini hal yang pasti. Misalnya nih, biaya pendidikan untuk sekolah dasar atau sederajat mencapai sekitar 3,24 juta pada tahun ajaran 2020-2021 aja. Tapi saat sudah masuk ke jenjang perguruan tinggi, biaya melonjak drastis hingga mencapai 14,47 juta. Kenaikan biaya ini nggak hanya terjadi di pendidikan dasar, tapi juga di kampus-kampus negeri, coy. Menurut Tempo, setelah keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek pada tahun 2024 diterbitkan, beberapa perguruan tinggi negeri pun menaikkan biaya kuliah mereka. Lebih jauh lagi, inflasi di sektor pendidikan juga bisa menjadi penyebab naiknya biaya ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang dilansir dari CNBC, inflasi di sektor ini mencapai 3,81%. Bahkan kenaikan uang pangkal pendidikan rata-rata mencapai 10 hingga 15% per tahun. Dan biaya pendidikan bisa sampai 15-20% setiap tahunnya. Gimana? Luar biasa nggak? Meski biayanya semakin mahal, apakah ini selalu berarti kualitas pendidikan juga ikut naik? Ternyata nggak selalu ya teman-teman. Karena kualitas pendidikan juga dipengaruhi banyak faktor lain, kayak kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar. Loh kok gitu? Nggak percaya? Namun sayangnya, mahalnya biaya pendidikan belum dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Menurut Global Talent Competitiveness Index, talent sumber daya manusia Indonesia di kawasan ASEAN menempati urutan ke-6. Begitu pula dengan indikator pembangunan manusia Indonesia yang rendah. Tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 107 dari 189 negara. Nah, ayo kita bahas lebih lanjut tentang apa aja yang bikin biaya pendidikan makin naik dan gimana ini bisa mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Oke cuy, mari kita lihat lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan di Indonesia makin menggila. 1. Kurangnya dukungan dan subsidi dari pemerintah. Pemerintah seharusnya memberikan dukungan melalui subsidi dan bantuan, biar pendidikan bisa diakses dengan biaya yang lebih terjangkau. Ya, memang beberapa daerah ada kebijakan Pemkotnya yang mensubsidi biaya pendidikan, tapi ini hanya berlaku untuk daerah mereka masing-masing, bukan secara nasional. Biaya pendidikan yang mahal menjadi beban besar bagi masyarakat Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, lulusan perguruan tinggi hanya 8,3% dari total penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas. Sehingga angkatan kerjanya juga masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas. Lalu, kapan kita mampu bersaing di kancah global? Dan meskipun sudah ada dana BOS, banyak sekolah, terutama swasta, harus membebankan biaya tambahan ke siswa. Jadinya, uang pangkal bisa naik secara signifikan. Setuju nggak? Sekolah-sekolah swasta ini yang nggak menerima subsidi pemerintah sering kali mengenakan uang pangkal dan SPP yang tinggi, terutama jika mereka memiliki fasilitas canggih seperti laboratorium komputer atau kolam renang, atau bahkan punya ekskul yang favorit di kalangan pelajar. Inilah yang akhirnya bikin biaya pendidikan jadi bengkak. Emang sih, ini tuh pilihan masing-masing, dan kalau memang gak sesuai kemampuan, ya jangan dipaksa. Tapi kan sebagai orang tua, saya yakin kalian pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik, terlengkap, ter-up-to-date, dan yang ter lainnya buat anak-anak kalian. Supaya bisa survive di era mereka nanti. Di era mereka yang mana persaingan bakal lebih ketat lagi dari zaman kita sekarang. Ya nggak? Berasa curhat. Oke, lanjut. 2.
Tidak ada standarisasi biaya operasional sekolah. Setiap sekolah bisa punya kebijakan biaya yang berbeda-beda, karena nggak adanya standarisasi biaya operasional. Di kota-kota besar kayak Jakarta misalnya, biaya hidup dan gaji guru lebih tinggi daripada di daerah pedesaan, sehingga membuat sekolah di perkotaan harus menetapkan biaya yang lebih mahal. Seperti beberapa sekolah internasional di Jakarta, bisa mematok biaya SPP hingga puluhan juta sampai ratusan juta per semester. Ngeri nggak tuh? Emang sih, sekolah-sekolah yang seperti itu tentu target segmennya bukan kelas menengah ke bawah. Cuma ya tadi, rasanya pengen juga lihat anak-anak kita tuh sekolah dengan level kualitas dan standar internasional kayak gitu. Ya nggak teman-teman? Jadi bagaimana supaya bisa terakses oleh sebanyak-banyak anak bangsa? Saya persilahkan Pak Dirjen. Ya, jadi saya ingin meluruskan dulu ya bahwa pendidikan itu mahal. Pendidikan yang berkualitas ya terutama itu mahal. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah siapa yang membiayai pendidikan itu yang penting. Kalau kita melihat di masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan dan berkomitmen untuk membangun pendidikan, sebagai contoh Korea. Korea dulu ketika masih menjadi negara yang belum maju, itu konon saya baca itu sampai 70% penghasilan orang tua itu disisihkan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Karena itu menjadi investasi masa depan. 3. Pembiayaan sekolah yang tidak efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran yang kurang tepat bisa menyebabkan biaya operasional membengkak dan sekolah akhirnya membebankan biaya tersebut pada orang tua. Misalnya, beberapa sekolah mungkin mengalokasikan dana besar buat kegiatan ekstrakurikuler mewah, kayak perjalanan wisata ke luar negeri, tapi malah kurang menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Akibatnya biaya pendidikan naik, sementara kualitas belajar mengajar tidak selalu ikut meningkat. 4. Kurangnya kesejahteraan guru. Kayaknya kita semua setuju kalau guru adalah garda terdepan dalam pendidikan. Dan saat mereka kurang sejahtera, mereka mungkin perlu mencari penghasilan tambahan. Ya nggak? Beberapa guru akhirnya memberikan les privat atau bekerja di luar jam sekolah. Hal ini dapat mempengaruhi komitmen mereka di sekolah. Mereka bisa jadi lebih fokus mengajarkan ke tempat yang lebih menghargai mereka dan alhasil mengajar di sekolah dengan setengah hati atau bahkan resign dari sekolah tersebut. Tapi kebanyakan adalah buat menjaga kesejahteraan guru, beberapa sekolah menaikkan biaya pendidikan. Contohnya, sekolah yang menerapkan program insentif guru bisa menaikkan biaya SPP buat menutupi tambahan guru tersebut. 5. Kurangnya demokratisasi dan transparansi pengelolaan sekolah. Transparansi dalam pengelolaan sekolah itu penting cuy, agar orang tua tahu kemana uang sekolah digunakan. Tanpa transparansi, beberapa sekolah mungkin menaikkan biaya tanpa alasan yang jelas atau membelanjakan anggaran dengan tidak efisien. Misalnya sekolah yang menambah fasilitas tanpa berkonsultasi dengan komite orang tua. Ini bisa mengakibatkan kenaikan biaya yang membebani siswa dan tentu pengeluaran itu tidak menambah kualitas pendidikan siswa tersebut. 6. Peningkatan biaya operasional sekolah, gaji tenaga pendidikan, dan fasilitas. Biaya operasional sekolah, gaji tenaga pendidikan, dan perawatan fasilitas meningkat seiring dengan kenaikan biaya hidup. Misalnya, gaji guru perlu ditingkatkan agar tetap kompetitif, dan fasilitas sekolah seperti perpustakaan atau laboratorium harus dirawat dengan baik. Semua biaya ini kemudian dibebankan lagi pada orang tua melalui uang pangkal atau SPP yang lebih tinggi. 7. Peningkatan kualitas kurikulum pendidikan. Mengembangkan kurikulum yang berkualitas memerlukan biaya yang besar untuk pelatihan guru, penyediaan materi pembelajaran, serta infrastruktur pendukung. Misalnya, sekolah yang mengimplementasikan kurikulum internasional harus menyediakan pelatihan khusus untuk guru, serta membelikan buku pelajaran dan materi tambahan dalam bahasa asing. Biaya untuk melakukan ini semua tentu saja dibebankan kepada orang tua. Ya, siapa lagi? 8. Persaingan antar sekolah swasta. Persaingan antar sekolah swasta bisa membuat mereka berlomba-lomba meningkatkan fasilitas dan program yang berujung pada kenaikan biaya. Misalnya sekolah-sekolah swasta di kota besar menawarkan fasilitas olahraga lengkap, laboratorium berteknologi tinggi, atau program ekstrakurikuler eksklusif. Fasilitas mewah ini tentu membutuhkan biaya yang besar untuk perawatan. Hasilnya, biaya sekolah semakin menggila. Nah, teman-teman, itulah faktor-faktor yang bikin biaya pendidikan di Indonesia semakin naik. Meski kenaikan biaya ini kadang diperlukan untuk meningkatkan fasilitas atau kesejahteraan guru, harga yang mahal belum tentu otomatis berarti kualitas pendidikan juga lebih baik ya. Makanya penting banget buat kita semua bijak dalam memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita. Oke. Tetap fokus pada aspek-aspek yang bisa menunjang kualitas belajar seperti kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar yang mendukung. Dengan perencanaan yang matang dan pilihan yang tepat,
kita tetap bisa memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus terbebani. Oke, situ aja video saya kali ini tentang biaya pendidikan makin lama makin naik. Tapi, apa kualitasnya udah sesuai dengan harga yang makin lama makin gak ngotak ini? Ya, mau gimana lagi teman-teman? Kalau kita nggak bisa menghentikan kenaikan biaya, paling nggak kita bisa menyesuaikan kemampuan kita dengan menentukan pilihan sekolah yang lain yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya nggak? Nice. Semoga kedepannya pemerintah kita semakin memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Semoga lah ya. Seperti biasa, jika ada yang menambahkan, mengkoreksi, atau menyanggah, bisa komen di bawah ya. Kita diskusi di sana bareng-bareng. Dan tekan tombol like-nya jika suka, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya, karena sharing is caring. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di channel saya. Bye!